Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang kira-kira paling paham tentang bagaimana cara mengisbat nasab seseorang secara syariah? Kemungkinannya, ya termasuk Kiai Imaduddin ini. Yang pertama, lebih paham daripada Ibnu Hajar. Bukan soal nasab tertulis atau tidak, itu bisa kita cek bersama. Tapi memahami dari kesimpulan itu. Berarti Kiai Imaduddin ini lebih ahli di dalam mengisbat nasab seseorang daripada Ibnu Hajar. Jadi tidak bisa kalau dibandingkan antara Kiai Imad ini diadu dengan Imam Ibnu Hajar. Maka di sini saya katakan bahwa Kiai Zaini ini ya dalam rangka mungkin terbawa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat pemirsa dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air dimanapun berada yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan masuk pada konten Kiai Zaini, salah satu YouTuber yang sering memberikan pandangan-pandangan dan juga masukan-masukan tentang polemik nasab ini. Beliau sangat intens sekali memberikan masukan-masukan dan pandangan-pandangan di dalam masalah di dalam polemik nasab ini. Nah, Kiai Zaini ini kalau saya anggap adalah beliau kapasitasnya seorang ustadz, bahkan lebih. Beliau itu seorang kiai menurut saya, dan sangat piawai sekali di dalam kutubus salaf, sangat berpengalaman di masalah kitab-kitab salaf, kitab pondok pesantrenan lah. Sehingga dari penelitian Kiai Haji Imaduddin ini, beliau banyak masuk dan juga memberikan pencerahan-pencerahan yang rujukannya pun juga pada kitab-kitab silsilah yang menjadi bahan di dalam polemik nasab ini. Kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh Kiai Haji Imaduddin, dan beliau juga mengikuti meneliti, mentelaah, sehingga juga beliau juga memberikan banyak pencerahan-pencerahan. Tetapi dalam kontennya beliau itu di konten yang ini, nah saya kira Kiai Zaini ini sudah terbawa apa ya kasarnya ya, sudah terbawa ego. Kenapa? Karena dia sempat merosting salah satu YouTuber juga, dia seorang ustadz ya, Hanif Farhan. Karena dianggapnya sudah menggolongkan terhadap salah satu kubu, atau kalau kita katakan ini dua kubu yang sedang berseteru. Jadi Ustadz Farhan ini sudah menggolongkan Kiai Zaini ini terhadap salah satu kubu. Beliau tidak mau terjebak pada salah satu golongan. Karena yang menjadi acuan beliau di dalam polemik nasab ini adalah tentang ilmiah, tentang kajian ilmiah. Saya sangat setuju dengan pandangan Kiai Zaini tentang bahwa ini masalah kajian ilmiah. Jadi kita tidak boleh digolongkan ataupun terjebak terhadap salah satu golongan-golongan. Tetapi kita harus betul-betul fair, kita masuk secara ilmiah. Kalau kita tarik pada polemik silsilah ini, saya katakan bahwa Kiai Haji Imaduddin itu sebagai peneliti tentang silsilah nasab melalui manuskrip dan kitab-kitab klasik yang menjadi dasar penelitiannya. Sehingga setelah Kiai Imaduddin itu mentelaah dengan sedemikian rupa, beliau sampai saat ini mempunyai kesimpulan masih belum terkonfirmasi tentang silsilah Ba'alawi, tentang silsilah Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ini masih belum terkonfirmasi ketersambungannya terhadap Rasulullah. Dasarnya adalah kitab-kitab silsilah yang menjadi dasar penelitiannya. Itu yang harus kita pahami dulu. Sekarang Kiai Zaini memulai kontennya dengan mengutip sebuah penjelasan ibarah ataupun dalil yang dikutip dari Imam Ibnu Hajar. Ketika nasab itu sudah ditetapkan secara syariat, maka kita wajib memuliakannya, kita wajib menghormatinya. Kalau nasab itu sudah ditetapkan secara syar'i, tidak boleh kita ingkar. Yang kedua, ketika dari pengakuan tersebut belum juga ada kejelasan tentang kebohongannya, tentang kepalsuannya, kita juga tidak boleh mengatakan bahwa
itu bohong ataupun itu palsu. Jadi mauquf di situ. Boleh percaya dan boleh tidak, kan begitu. Solusinya adalah pasrahkan pada yang mempunyai nasab. Dasarnya adalah li'annan nasa ma'munun ala ansabihim. Karena orang yang bernasab itu ya lebih dipercaya tentang kenasabannya. Dari penjelasan situ ya memang jelas. Tetapi kalau kita tarik pada polemik saat ini, satu yang menjadi catatan adalah Kiai Imaduddin ini masih belum pernah menyatakan secara tegas bahwa nasab Ba'alawi atau Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ini palsu. Tidak. Kiai Imaduddin tidak pernah mengatakan palsu. Tetapi sampai saat ini masih belum terkonfirmasi. Artinya masih butuh kelanjutan. Kalau memang ada dari kalangan siapapun yang mau menjelaskan tentang ketersambungan Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ini, maka beliau siap. Sehingga dengan narasi Kiai Imaduddin ini siap berdebat 3 hari 3 malam. Ini dalam konteks penelitian beliau selama ini bahwa masih belum menemukan dasar-dasar yang menjadi ketersambungan tersebut. Jadi tantangan Kiai Imaduddin itu tidak bisa kita pelintir bahwa Kiai Imaduddin sudah berupaya untuk membatalkan tentang nasab Ubaidillah. Tetapi saya yakin bahwa Kiai Imaduddin itu ketika ada orang yang memang berani menjelaskan dengan metode, dengan menggunakan rujukan-rujukan yang menjadi tolak ukur keabsahan dan terbukti ketersambungan Ubaidillah terhadap Rasulullah, maka saya yakin 100% Kiai Imaduddin itu juga akan menerima. Tetapi kenyataannya sampai sekarang masih belum ada yang berani menghadap beliau untuk menjelaskan ini. Maka dia narasikan dengan tantangan sedemikian rupa. Dan kita yakin ketika itu ada bukti-bukti ketersambungan itu, maka saya yakin beliau itu menerima sekali. Lalu yang kedua, Zaini ini mempunyai kesimpulan dengan pertanyaan seperti ini. Siapa kira-kira yang lebih bisa dipercaya antara Kiai Imaduddin dengan Imam Ibnu Hajar? Karena Imam Ibnu Hajar ini sudah mensubut Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir dalam ketika menjelaskan silsilah gurunya. Berarti dengan menyebutnya Imam Ibnu Hajar ini terhadap Ubaidillah dalam penjelasannya, beliau berkesimpulan bahwa ini bisa dijadikan dasar bahwa Ubaidillah ini tersambung dengan Rasulullah. Di sisi lain, beliau menjelaskan bahwa kredibilitas Imam Ibnu Hajar ini dalam konteks syariah dan juga hukum fikih. Jadi bukan dalam hal nasab. Kalau dalam hal nasab, beliau punya kesimpulan karena Imam Ibnu Hajar ini dianggap orang yang sangat kredibilitas sekali dalam hal syariah dan juga ilmu fikih. Lalu dibuat acuan bahwa Ubaidillah ini jelas ketersambungannya dengan Rasulullah. Sementara dari Kiai Imaduddin ini berdasarkan kajian, bukti-bukti otentik melalui manuskrip dan kitab-kitab sejarah, kitab-kitab silsilah. Nah ini tidak sebanding. Jadi tidak bisa kalau dibandingkan antara Kiai Imad ini diadu dengan Imam Ibnu Hajar. Maka di sini saya katakan bahwa Kiai Zaini ini ya dalam rangka mungkin terbawa ego karena sudah dikotak-kotakkan oleh salah satu YouTuber. Jadi sekali lagi kalau Kiai Zaini ini mengatakan bahwa tidak bisa Kiai Imaduddin ini diadu dengan Robitoh Alawiyah. Kita tidak dalam rangka mengadu Kiai Imaduddin dengan Robitoh Alawiyah. Ini konteksnya berbeda. Panjenengan sendiri sering mengatakan bahwa ini konteksnya ilmiah. Penemuannya ya seperti ini. Bahwa Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ini masih belum terkonfirmasi. Ini bahasanya harus kita pegang. Masih belum terkonfirmasi. Jadi butuh penjelasan-penjelasan kalau memang ada.
butuh bukti-bukti penjelasan-penjelasan ketersambungan kalau memang ada. Nah, ranahnya Robitoh Alawiyah ini karena memang dia yang punya nasab, maka sebetulnya harus menjelaskan. Kenapa? Kiai Imaduddin menanyakan tentang itu. Apa dasar yang menjadi pertanyaan Kiai Imaduddin? Dasarnya dari kitab-kitab silsilah tersebut. Sebetulnya kan Robito Alawiyah ini kan harusnya muncul dan juga memberikan penjelasan-penjelasan ketersambungan tersebut itu kalau memang ada. Jadi tidak bisa kalau kita menganggap bahwa antara Kiai Imaduddin versus Robito Alawiyah. Apalagi Kiai Imaduddin ini diadu dengan Imam Ibnu Hajar. Ini sudah tidak fair lagi. Tidak fair lagi ketika mengadu Kiai Imaduddin dengan Imam Ibnu Hajar, karena Kiai Imaduddin ini sebagai muta'alim, sebagai peneliti, orang yang sedang mutola'ah kitab-kitab silsilah, sehingga yang menjadi kesimpulan dari mutola'ahnya tersebut ini butuh jawaban-jawaban. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jadi ketika ada satu hal yang tidak berkenan, terutama pada Kiai Zaini, mohon maaf, itu pandangan dari saya pribadi. Jadi kalau ada salah ya mohon maaf ya. Banyak hal yang saya sangat setuju dengan Kiai Zaini ini dari pandangan-pandangannya selama ini, tetapi dalam hal ini saya kurang setuju, begitu saja. Kurang setuju karena apa namanya? Karena saya anggap ini sudah ada embel-embel ego ataupun emosional ya. Emosional yang sebetulnya juga saya yang menjadi pegangan adalah apa yang sering disampaikan oleh Kiai Zaini itu kita harus fair bahwa ini kajian ilmiah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.